Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailah wa khayra ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'da. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak nikmat semakin meningkat pula amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah. Kita masuk di ayat ke-87. Seperti biasanya kita baca dulu ayatnya, kemudian kita akan bacakan terjemah dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. بل
sungguh benar-benar telah kami datangkan kepada Musa, telah kami beri Musa, diberi apa? Alkitab, kitab Taurat maksudnya. Dan sungguh benar-benar telah kami berikan kepada Musa itu kitab Taurat. Wa qaffayna, dan kami susulkan min ba'dihi, setelahnya dirusuli dengan beberapa rasul. Wa ataina, dan kami berikan pula Isa bin Maryam al-bayyinat, kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan yang nyata. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, yaitu Isa, bi ruhil qudus, dengan ruhul qudus. Afa kullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, dengan apa yang tidak sesuai keinginan kalian, istakbartum, kemudian kalian menyombongkan diri. Fa fariqan kadzabtum, di antara mereka kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan di antara mereka kalian membunuhnya. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, qulubuna ghulf, hati kami telah tertutup. Bal, tidaklah demikian, la'anahumullahu bi kufrihim, bahkan sebaliknya Allah melaknat kepada mereka terhadap kekufuran mereka. Fa qalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan tentang bagaimana sifat dan karakter daripada Bani Israil. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya Allah menceritakan tentang Bani Israil ini. Berarti Bani Israil ini atau bangsa ini bukan bangsa sembarangan. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sedemikian panjangnya seluruh karakter sifat-sifat mereka ini. Ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah bangsa yang luar biasa. Luar biasa apanya ini? Dia durhaka. Begitu hebatnya Allah menjelaskan mereka ini satu persatu, jawab Allah. Dan begitu banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ini terkait dengan Bani Israil. Dan kita lihat di sini jawab Allah, wa laqad atayna Musal kitaba wa qafayna min ba'dihi bir-rusul. Dan telah kami berikan kepada Musa itu Taurat, dan setelah itu disusulkan setelah Nabi Musa itu ya ar-rusul. Rusul ini merupakan jamak, bentuknya jamak. Kalau mufradnya, bentuk tunggalnya adalah rasul. Kalau rasul itu artinya satu orang rasul atau seorang rasul. Kalau rusul itu ya banyak, jamak namanya jamak. Banyak rasul. Nah, makanya setelah Nabi Musa nanti diturunkan banyak sekali rasul. Kita lihat ini bagaimana seorang ulama tafsir modern, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menulis kitab Tafsir Al-Munir. Ya, beliau menyampaikan bagaimana komentar beliau terkait dengan orang-orang Bani Israil itu. Beliau mengatakan al-yahudu qasadul qulub, orang Yahudi itu hatinya keras. Abdul masalih madiyah wal ahwa adzatiyah, mereka menjadikan materi dan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Mereka menghambakan diri kepada materi dan hawa nafsu. Jadi ciri-ciri orang Bani Israil, orang Yahud itu adalah mereka menjadikan materi dan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali indharat, peringatan-peringatan kepada mereka. Allah banyak memberikan peringatan kepada mereka. Wa arsalat ilaihim ar-rusul, dan Allah juga banyak sekali mengutus rasul-rasul kepada mereka.
banget. Di antara mereka ini susul menyusul. Maka kata beliau, fakana Banu Israil aktsara syu'ub haddan fi adadi rusul alladzina arsalu ilaihim. Maka sesungguhnya Bani Israil itu adalah bangsa yang banyak keistimewaannya. Kalau dari sini ya rahmat Allah, menurut beliau Bani Israil itu adalah bangsa yang mulia sebenarnya, yang utama dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya di sini fi adadi rusul alladzina arsalu ilaihim. Karena banyaknya rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Jadi ini kaum yang istimewa ini. Sampai banyak rasul yang diutus dari golongan dan kalangan mereka. Ini kan luar biasa. Ya. Sangat istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan di antara banyak bangsa, hanya Bani Israil saja yang diturunkan di dalamnya banyak sekali rasul-rasul, utusan Allah, manusia pilihan. Makanya di sini kemudian disebutkan bahwasanya tetapi dengan diturunkan rasul itu, apa yang mereka lakukan? Wa ma'adzalika kanu yunsawna al-indharat. Mereka banyak melupakan peringatan-peringatan itu. Wa yahrifuna syara'i'. Mereka banyak merubah-rubah syariat. Wa yatbi'una ahwa'ahu. Mereka banyak mengikuti hawa nafsu mereka. Wa ya'suna rusulahu. Mereka mendurhakai rasul-rasul mereka. Imma bitakdzib wa imma bil qatli. Ya, terkadang dengan pendustaan dan terkadang dengan pembunuhan. Jadi kalau nabi saja jemaah Allah yang utusan Allah itu berani mereka mendustakan bahkan membunuh, apalagi yang bukan nabi, kan gitu ya. Di antara nabi-nabi yang turun setelah Nabi Musa alaihissalam, wahum Yusha. Yang pertama adalah Yusha. Ada nabi namanya Yusha. Orang Eropa gak bisa bilang Yusha, dia bisanya Joshua. Jadi Joshua itu nama nabi. Ya, kalau ada orang namanya Joshua itu nama nabi. Ya, kalau bahasa Arabnya Yusha. Ya. Nanti ada nabi Daniel. Nah, Daniel itu nama nabi. Iya, nama nabi. Kalau kita lihat saja baca surat Al-Kahfi. Kan pada saat itu Nabi Musa alaihissalam itu bersama muridnya menemui atau mencari Nabi Khidir, kan gitu ya. Nah, muridnya Nabi Musa ini namanya Nabi Daniel itu. Iya, kalau kita baca tafsir itu yang diajak oleh Nabi Musa yang disuruh membawa perbekalan itu, ya, kemudian nanti diberitahu oleh Nabi Musa, ya, bahwa nanti kalau ikan ini nanti akan masuk ke laut, maka disitulah tempatnya kita akan bertemu dengan hamba Allah. Ya, tapi kemudian kan lupa ya, akhirnya mereka kembali lagi ke tempat itu. Nah, yang diajak jalan bareng sama Nabi Musa sebelum menemui Nabi Khidir itu adalah Daniel, ya, Nabi Daniel. Nah, ada lagi Nabi Yusha. Nabi-nabi ini ada tapi tidak wajib untuk diketahui, karena yang wajib cuma 25. Setelah Yusha ada Daud. Setelah Daud ada Sulaiman. Setelah itu ada Uzair. Nah, Uzair ini yang disebut mereka sebagai Ibnullah. Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah, ya. Karena Uzair ini setelah ini wafatnya Allah, Uzair ini kemudian ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Uzair ini hafal betul kitab Taurat. Ya, karena hafalnya itu dianggap sebagai anak Tuhan. Gimana kalau di Islam jemaah Allah hafal kitab suci? Banyak sekali jadi anak-anak Tuhan jadinya, ya. Karena Al-Quran di dalam Islam itu luar biasa. Banyak sekali yang menghafal, ya. Ini orang Yahudi ada satu orang saja yang menghafal Taurat sudah dianggap sebagai anak Tuhan, ya. Rupanya dia belum tahu kebiasaan di dalam agama Islam untuk kebiasaan menghafal Al-Quran. Ada Ilyas, ada Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi wassalam.
Ini nabi-nabi yang diturunkan kepada Bani Israil. Wa kanu kulum yahkumuna bi syara'ati Musa. Semua nabi-nabi ini jamaah rahmati Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan syariat Nabi Musa. Jadi nabi-nabi yang diutus Allah ini semuanya adalah diutus untuk menegakkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kecuali nanti Isa bin Maryam. Makanya kalau kita lihat ayatnya tadi berbeda. Di sini disebutkan wala qad ataina Musa al-kitaba wa qafaina min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya, karena penutupnya Nabi Bani Israil itu sebenarnya adalah Nabi Isa yang kemudian nanti membawa al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata bahwa Nabi Isa nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat tersendiri yang separuh daripada syariat Nabi Isa ini menyelisih daripada kitab Taurat. Makanya nanti Nabi Isa ditentang lagi, ya, ditentang lagi sama mereka. Jadi nabi-nabi setelah kedatangan Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat dan Nabi Harun wafat, maka nabi-nabi yang datang kepada Bani Israil semuanya itu adalah diutus untuk menegakkan syariat Nabi Musa, ya, syariat Taurat. Bahkan ada nanti Uzair sampai bisa menghafalkan kitab Taurat. Ada Daud, beliau membawa kitab Mazmur atau kitab Zabur. Hanya saja kitab Zabur itu berisi syair-syair. Hanya berisi syair-syair, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa, ya. Makanya Nabi Daud itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah memiliki suara yang merdu. Makanya kitabnya berisi syair. Jadi kalau dia baca Zabur itu, ya, burung-burung itu bisa sampai berhenti saking merdunya suara beliau. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, walaqad a'tayna Musa at-Taurat, ya. Sungguh telah kami berikan kepada Musa itu Taurat. Wa atba'nahu bi rusulin min bani Israil. Dan kami iringi dengan diutusnya rasul-rasul dari Bani Israil. Wa a'tayna Isa bin Maryam al-mu'jizat al-wadihat. Dan kami juga berikan kepada Isa bin Maryam mukjizat yang nyata. Nah, jadi ini tanda-tanda bahwa Nabi Isa itu juga merupakan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking apa tadi durhakanya Bani Israil sampai diutus beberapa nabi dan rasul memberikan peringatan kepada mereka, tapi tidak mempan. Ya, tidak mempan. Ada nabi, ada rasul, bahkan diturunkan kitab suci, ternyata ya tidak juga mereka itu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Makanya nanti di sini disebutkan faqalilan ma yu'minun. Sedikit sekali dari mereka yang beriman kepada Allah. Yang lainnya, ya mereka sudah seperti yang digambarkan oleh Allah sebelumnya. Mereka menjadi orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah. Bahkan kedurhakaan mereka adalah mereka ini membunuh para nabi-nabi. Di antara nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini di antara yang dibunuh oleh mereka. Di antara yang didustakan oleh mereka adalah Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa ini juga mau dibunuh oleh mereka itu. Hanya saja Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendurhakai Nabi Isa? Ya muridnya sendiri. Yang namanya siapa? Yudas, ya. Yudas Iskariot. Kalau dalam bahasa Arabnya Yahuda. Dari suku apa dia? Ya, suku Yahudi juga, Bani Israil juga, jemaah umat Allah. Ya, makanya kalau bagi orang Nasrani, Isa itu adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri lah, ya, karena 3 dalam 1 kan. Tapi menurut orang-orang Yahudi, Isa itu siapa? Pendusta. Luar biasa kan ini. Menurut orang Islam, Nabi Isa itu Rasul.
Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan oleh orang Nasrani itu setelah terjadi konsili di Nicea pada tahun 325. Sebelum itu ya Nabi Isa itu ya disebut Nabi, disebut Rasul di dalam kitab-kitab Injil mereka. Hanya saja ketika Nasrani sudah mulai memasuki wilayah Romawi, kemudian pada saat itu rajanya itu memang pagan ya, penyembah dewa matahari, tetapi kemudian masuk ke dalam agama mereka ya, sehingga kemudian diadakan konsili. Konsili itu semacam muktamar lah seperti kita ini ya, muktamar memutuskan bahwa Nabi Isa naik derajatnya, yang dulunya adalah seorang rasul diangkat oleh mereka menjadi anak Tuhan awalnya, kemudian bergilir waktu jadi Tuhan ya. Luar biasa ini pengangkatan yang sangat luar biasa ya. Kita nih seorang semua yang kumpul di sini tiba-tiba ngangkat saya jadi jenderal, kira-kira sah atau tidak ini? Saya tanya, kita jenengan yang kumpul di sini tiba-tiba ngangkat saya jadi jenderal, kira-kira apa sah atau tidak pengangkatan ini? Ya selamanya nggak akan sah lah. Walaupun seluruh dunia kumpul tiba-tiba ngangkat saya jadi jenderal, ya nggak sah. Ya sama dengan ketika mereka kumpul tiba-tiba ngangkat Nabi Musa yang sudah meninggal dunia 325 tahun. Bukan meninggal sebenarnya, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dijadikan Tuhan. Kira-kira sah atau tidak? Ya nggak sah. Ya nggak akan sah. Nah sebenarnya yang namanya manusia itu ya tetap akan menjadi manusia, tidak akan mungkin manusia menjadi Tuhan. Sebagaimana kayu ini, meja ini jamaah rahmat Allah. Ya, 10 tahun yang akan datang meja kayu ini tetap menjadi meja. 20 tahun yang akan datang juga tetap menjadi meja. 100 tahun yang akan datang pun juga tetap akan menjadi meja. Tidak akan pernah bisa berubah menjadi tukang meja. Bisa ini kemudian berubah jadi tukang meja? Enggak bisa. Nabi Isa itu awalnya menjadi Rasul utusan Allah, tiba-tiba tahun 325 diangkat jadi Tuhan. Dia nggak mungkin lah, kan gitu. Makanya disebutlah mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ad-dallun, mereka itu tersesat, ya, karena nggak punya ilmu, ya, nggak punya ilmu. Mengangkat ya seorang Rasul kemudian menjadi Tuhan itu kan. Ya kalau kita berpikir secara akal sehat saja kan dia lucu gitu. Nah begitu pula dengan orang-orang Yahudi itu, mereka itu menjadi maghdub, mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka itu sudah tahu sebenarnya kebenaran itu tahu, tetapi mereka mengingkari. Makanya kalau orang itu mengetahui kebenaran yang rahmat Allah kemudian mengingkari kebenaran itu akan mendapatkan maghdub, akan mendapatkan ghadabnya Allah, akan mendapatkan murkanya Allah. Seperti orang-orang Bani Israil ini, orang-orang Yahudi ini. Sudah diturunkan kepada mereka banyak sekali nabi-nabi dan rasul. Bahkan mereka ini membawa kitab suci, tetapi mereka juga tidak beriman kecuali hanya sedikit. Bahkan diturunkan Nabi Isa alaihissalam yang sangat istimewa, nabi yang sangat istimewa di kalangan mereka. Ada Nabi Musa yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditutup dengan Nabi Isa yang diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Satu, bisa menghidupkan orang mati. Ya. Yang kedua, dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit buta. Yang ketiga, dia bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Ini kan luar biasa ini, ya, tentunya semuanya izin Allah, ini mukjizat namanya. Ya, ini menunjukkan kepada Bani Israil bahwasanya Isa itu betul-betul Nabi Allah. Hanya saja Nabi Isa ini kemudian membawa syariat baru yang banyak bertentangan dengan Taurat, karena masanya sudah terlalu lama. Antara Nabi Musa ke Nabi Isa ini jaraknya sudah terlalu lama, sehingga syariat itu sudah tidak lagi relevan, sehingga perlu untuk direvisi. Makanya diturunkanlah kitab Injil.
Nanti di dalam surat Ali Imran itu disebutkan, ya, ada beberapa yang tadinya diharamkan bagi Bani Israel, di zamannya Nabi Isa itu menjadi halal. Dan sebaliknya nantinya yang tadinya dibolehkan kemudian diharamkan di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya penentangan kepada Nabi Isa ini luar biasa. Bahkan Nabi Isa ini, ya, dianggap oleh orang-orang Bani Israel bukan nabi, ya, tetapi dianggap sebagai pendusta. Makanya mereka kemudian bersekutu dengan pemerintah pada saat itu untuk menangkap Nabi Isa. Ya, singkat cerita kemudian Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muridnya yang namanya Yudas tadi itu akhirnya diserupakan wajahnya, yang kemudian ditangkap, ya, disiksa, disalib dan seterusnya. Itu menurut keyakinan kita. Sekali lagi, ya, ini menurut keyakinan umat Islam seperti itu kejadiannya. Tapi kalau menurut keyakinan orang Nasrani tidak seperti itu. Ya, betul-betul yang ditangkap itu adalah Nabi Isa. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian menyombongkan diri. Dengan apa kesombongan mereka? Fafariqan kadzabatum, ya, di antara mereka ada yang kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan ada di antara mereka yang kalian bunuh. Di sini disebutkan afa kullama ja'akum rasulun biwahyin min 'indillahi la yuwafiqu ahwa'akum ista'laitum 'alaihi. Apakah setiap kali datang seorang rasul dengan wahyu dari sisi Allah yang tidak mencocoki, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian menyombongkan diri kalian. Ini sikap orang Yahudi seperti itu. Jadi kalau ada ajaran tidak cocok dengan dirinya, maka ya dia menyombongkan diri. Kalau tidak didustakan, dia dibunuh orang itu. Nah, ini bahaya ini, ya, bahaya. Ini jangan sampai terjadi di masyarakat kita hari ini. Ya, kadang-kadang di masyarakat kita itu, mohon maaf ya, kadang-kadang penceramah itu diminta untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Pokoknya yang menyenangkan masyarakat. Ya, kalau dikasih yang agak keras sedikit, maksudnya mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa ini dosa, ini nggak boleh. Nah, itu nanti bisa diancam Ustaz. Ya, diancam macam-macam ya. Pokoknya yang suruh yang senang-senang isinya ketawa-ketawa aja lah pengajian itu. Sehingga setelah pengajian ya sudah selesai, nggak bawa apa-apa. Hidayah nggak dapat, ilmu nggak dapat gitu. Kenapa? Karena itu tadi, ya, sudah by request dulu. Ya, jangan bicara yang ini ya. Ini terlalu sensitif di masyarakat. Jangan bicara ini. Saya pernah itu, Pak, diundang di suatu tempat, ya. Udah di awal itu sudah diberitahu. Saya tadi jangan bicara masalah ini ya. Ini jangan. Ini karena lagi marak di kampung kita, ya, adanya bersih-bersih desa dengan cara nanggap udah lumbi dan seterusnya. Ini jangan disinggung ini ya. Nanti marah-marah masyarakat. Terus saya mau bicara tentang apa? Terus ini nggak boleh. Terus apa gunanya pengajian itu? Kalau nggak memberikan indahwat, kalau nggak memberikan peringatan, ya, kemudian basyirah wa nadhirah, kan gitu ya harusnya. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan itu intinya. Nah, kalau yang ini nggak boleh, terus ngasih apa? Masa saya harus lucu aja? Kalau cuma pelawak ya jangan saya. Ya, masih banyak pelawak ya, stand up comedy nantinya saya jadinya. Bukan ngasih pengajian nantinya. Nah, seperti itu. Nah, apakah kita harus seperti itu jemaah rahmati Allah? Harus menuruti semua keinginan masyarakat. Ya nggak ada perubahan kalau seperti itu. Kalau seandainya Rasulullah pada saat itu mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, ya tidak ada agama Islam ini. Kan orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, sudahlah Muhammad, daripada kita ini ribut terus saja, sudahlah kita damai saja. Bagaimana kita tawarkan solusi supaya kita damai?
Ya, setahun namanya kita akan menyembah Tuhanmu lah Muhammad. Tapi berikutnya, tahun berikutnya kamu dan pengikutmu semuanya menyembah berhala kami kembali. Nanti setahun berikutnya kami menyembah lagi Tuhanmu. Pada saat itu Nabi Muhammad sempat bimbang, Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, pada saat itu Nabi Muhammad sempat bimbang dalam hati beliau, manusiawi ya, manusiawi. Aduh, kayaknya kalau gitu enak ya, aman kayaknya. Setahun Islam semuanya, besoknya lagi kafir semuanya. Setahun lagi Islam lagi, baru kayaknya aman, gak ada peperangan. Langsung turun ayat yang tegas sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayatnya sangat tegas, Pak. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Tegas itu, menyebutkan namanya, apa lakopnya, apa lakop itu. Gelarnya itu jelas. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, kan gitu ya. Wahai orang-orang kafir, langsung. Itu makanya para ulama menyebutkan ini ayat yang sangat tegas yang langsung disampaikan kepada orang. Biasanya Allah masih menggunakan kalimat-kalimat biasa. Ini enggak langsung tegas. Ya ayyuhal kafir. Dan kamu itu kafir memang. Nah gitu, seolah-olah gitu. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ya saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan seterusnya. Nah itu kalau Nabi Muhammad pada saat itu menuruti keinginan masyarakat pada saat itu, apa jadinya coba hari ini? Ya, gak ada agama Islam ini. Tapi Nabi Muhammad kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala ini tegas, ya, dakwah harus disampaikan. Basyiran wa nadhir. Kita beri kabar gembira bahwa mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surga, ada pahala di sisi Allah. Yang banyak maksiatnya kalau mau bertobat diberikan ampunan oleh Allah seberapapun besar dosanya. Pasti kalau orang itu bertaubat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapapun yang maksiat, di antara maksiat itu harus ini supaya masyarakat tahu, oh ini maksiat ternyata, sehingga kemudian harus dihindari. Nah, tetapi yang demikian itu tidak menyenangkan memang. Kan tidak menyenangkan kan? Kalau sudah terbiasa melakukan perbuatan itu, kemudian diberitahu bahwa itu adalah tidak boleh misalnya, ya, itu akan menyakiti itu sebenarnya. Tapi kalau ada iman di dalam hatinya, pasti dia akan terima kasih, sudah diingatkan. Sama dengan orang-orang Bani Israil ini, ketika mereka diberikan peringatan oleh para nabinya, mereka nggak terima karena nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Ketika itu sudah praktek riba merajalela di antara kaum Bani Israil ya, apalagi di zamannya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, itu luar biasa itu. Praktek riba itu luar biasa. Dan yang melakukan itu adalah rahim-rahim mereka. Ya. Yang melakukan praktek riba, yang melakukan praktek pinjam terus mana itu adalah rahim-rahim mereka. Jadi mereka itu dulu ya, di zamannya Nabi Zakaria itu diceritakan bahwasanya bahwa mereka kalau hutang, masyarakat hutang itu nggak boleh kepada sesama mereka. Mereka harus hutang itu ke kuil. Jadi hutangnya melalui rahim gitu. Nah, ketika mereka hutang kepada rahim itu, nanti ada tambahan dengan dalil bahwa tambahannya itu untuk membiayai kuil, padahal enggak. Padahal untuk kesejahteraan mereka sendiri. Nah itu yang ditentang oleh Nabi Zakaria gitu loh. Nabi Zakaria mendatangi mereka, mengatakan bahwa praktek yang mereka lakukan itu salah. Apa yang dilakukan? Diburu kan Nabi Zakaria, ya, diburu sampai kemudian akhirnya dibunuh gitu. Begitu pula langsung dilanjutkan oleh Nabi Yahya pada saat itu. Ya gitu lagi, diburu lagi. Jadi prakteknya itu sudah luar biasa. Bahkan yang paling parah itu ya, mereka membolehkan pernikahan itu sesama saudara. Itu sudah sangat parah. Sampai kemudian nabi-nabi itu melarang perbuatan praktek-praktek demikian itu, ya akhirnya ya mereka ada yang didustakan dan ada yang dibunuh. Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka.
dustakan, dan di antara mereka juga ada yang mereka bunuh. Di antara yang dibunuh tadi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dengan cara yang sangat keji, ya. Tentu ini membunuhnya dengan cara yang sangat keji. Dan ada yang mereka dustakan, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa bagi mereka adalah seorang pendusta. Apa yang disampaikan dusta semuanya. Kemudian waqalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata qulubuna ghulf, hati kami telah tertutup. Bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah melaknat mereka sebab kekufuran mereka, sehingga kemudian hanya sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Wa qala banu Israil li nabiyyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Bani Israil berkata kepada Nabi Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna mughthah, hati kami telah tertutup. La yanfudu ilaiha qawlu, ya, tidak bermanfaat apapun yang kamu sampaikan. Perkataan itu tidak akan tembus ke dalam hati kami. Apapun yang kamu sampaikan tidak akan bermanfaat bagi kami. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang Bani Israil itu, ya, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami abaikan. Wa idza akhadna mitsaqahum wa rafa'na fawqahum tur, dan seterusnya itu. Kemudian mereka mengatakan qalu sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami mengabaikan. Kenapa? Ya tadi tidak tembus ke dalam hati mereka. Seolah-olah mereka mengatakan hati kami tertutup. Itu seolah-olah Allah yang menutup hati mereka. Itu kedustaan itu. Hati kami sudah tertutup, ya. Itu seolah-olah mereka mengatakan Allah itu menutup hati kami untuk menerima kebenaran engkau, karena mereka menganggap Nabi Muhammad adalah dusta. Makanya mereka menolak. Penolakan mereka itu ditandai dengan ditutupnya hati mereka oleh Allah. Berarti itu pembenaran atas kedustaan mereka. Mereka berdusta seolah-olah Allah menutup hati mereka karena Nabi Muhammad itu adalah sang pendusta. Ini bahaya itu. Ya, bahaya itu. Berapa dosa yang sudah dia lakukan? Satu, mendustakan Nabi Muhammad. Kedua, mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kata Allah, walaisal amru kama da'u, tetapi keadaannya tidak seperti yang mereka sangkakan. Bal qulubuhum mal'unah, bahkan hati mereka itu dilaknat sebenarnya oleh Allah, ya. Mad'uun 'alaiha wa hum mutraduna min rahmatillahi bisababi juhudihim, disebabkan karena yang kedustaan mereka, kedurhakaan mereka, akhirnya mereka dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah. Jadi yang menutupi hati mereka itu bukan Allah, tapi hati mereka, diri mereka sendiri menutupi dari kebenaran, sehingga kemudian dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sifat yang ditunjukkan oleh Bani Israil, diberitahukan kepada kita semuanya supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita ini seperti Bani Israil, ya. Mereka itu kalau senang ya diikuti, kalau nggak senang nggak diikuti, ya, bahkan didustakan yang tidak sesuai dengan nafsunya. Kita pun juga jangan gitu. Syariat Allah, ya, jangan dipilih-pilih. Yang cocok dengan kita jalankan. Yang nggak cocok kita tolak. Misalnya, nggak cocok ini. Masa cuman laki-laki yang dapat 2 bagian kalau dalam warisan, ya, perempuan cuma dapat 1, ditolak. Nggak boleh. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.